Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, teman sejawat yang hebat dan luar biasa. Hari ini saya mencoba untuk melakukan aksi nyata tentang sebuah topik yang saya pelajari pada platform Merdeka Mengajar, yaitu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Adapun judul dari aksi nyata yang saya coba buat ini adalah merancang kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, di sini saya mencoba mengulas apa itu KKTP. KKTP adalah singkatan dari kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi KKTP itu adalah serangkaian kriteria atau indikator yang menunjukkan sejauh mana peserta didik telah mencapai kompetensi pada tujuan pembelajaran. KKTP mencerminkan proses pembelajaran dan menganalisis tingkat penguasaan kompetensi peserta didik. Nah, apa manfaat KKTP? Manfaat dari KKTP adalah memberikan informasi komprehensif dalam laporan hasil belajar peserta didik. Informasi inilah yang menjadi acuan dalam penyusunan instrumen asesmen agar tujuan pembelajaran lebih mudah dicapai. Nah, di samping manfaat, ada juga tujuan dari KKTP, yaitu untuk membantu pendidik agar bisa memperbaiki proses pembelajaran dan memberikan tindak lanjut yang sesuai dengan kompetensi peserta didik. Nah, apa perbedaan KKM dan KKTP? Konsep dan tujuan KKTP sejatinya mirip dengan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Bedanya, KKTP lebih menonjolkan deskripsi ketimbang angka mutlak. Deskripsi ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi peserta didik untuk meningkatkan penguasaan kompetensinya agar lebih baik. Nah, bagaimana cara membuat KKTP? Indikator tuntas pada KKTP berbentuk deskripsi konkret mengenai keterampilan dan kompetensi yang perlu dikuasai oleh peserta didik. Karena itu, tidak disarankan untuk membuat KKTP menggunakan angka mutlak seperti 70, 85, 90. Penjelasan dalam deskripsi tentang perkembangan peserta didik bersifat personal karena disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan area perkembangan masing-masing. Jadi, jika ada peserta didik yang meraih nilai sama, deskripsi dalam laporan hasil belajarnya mungkin saja bisa berbeda. Nah, pendekatan yang dapat digunakan untuk membuat KKTP. Yang pertama, deskripsi kriteria. Pada pendekatan jenis ini, tenaga pendidik telah menetapkan serangkaian kriteria ketuntasan yang berhubungan dengan tugas, proyek akhir, atau apapun yang hendak diukur. Pendidik dapat mengisi checklist pada kriteria memadai untuk peserta didik yang dianggap telah memenuhi tujuan pembelajaran. Sebaliknya, jika ada peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran, pendidik bisa memberikan checklist pada kriteria tidak memadai. Yang kedua, pendekatan rubrik. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran. Deskripsi pada pendekatan rubrik lebih komprehensif
di mana pendidik disarankan untuk mencantumkan kesimpulan pada akhir KKTP. Kesimpulan inilah yang menjadi penentu apakah peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran atau belum. Kemudian yang ketiga, skala atau interval nilai. Sebagai alternatif, tenaga pendidik dapat menggunakan rentang atau interval nilai, misalnya 70 sampai 80, 81 sampai 90, dan sebagainya. Interval nilai itu harus tetap dilengkapi dengan deskripsi atau keterangan sehingga peserta didik paham alasan dirinya memperoleh nilai tersebut. Sebagai contoh, 0 sampai 40%. Artinya belum mencapai tujuan pembelajaran dan peserta didik diharuskan remedial di seluruh bagian. Sementara untuk siswa yang meraih nilai 86 sampai 100%, artinya sudah mencapai ketuntasan dan perlu pengayaan atau tantangan yang lebih. Nah, ini contoh KKTP yang coba saya buat, yaitu penyusunan KKTP menggunakan skala atau interval nilai. Jadi KKTP ini adalah mata pelajaran yang saya ampu, yaitu Pendidikan Pancasila fase D kelas 7 pada bab 1 Sejarah Kelahiran Pancasila. Nah, beberapa cara yang digunakan dalam penentuan KKTP yaitu pertama, berkolaborasi dengan teman sejawat dalam fase yang sama. Jadi ini adalah dokumentasi yang saya sertakan dalam kegiatan tersebut. Kemudian saya mencoba meminta pertimbangan dari kepala sekolah untuk pemberian nilai. Ini juga ada dokumentasi yang saya sertakan dalam kegiatan dimaksud. Ini juga saya sertakan dokumentasi pelaksanaan asesmen. Nah, pelaksanaan asesmen kami melakukan melalui online menggunakan aplikasi Quizzes. Nah, ini adalah dokumentasi yang juga saya sertakan pada saat pelaksanaan asesmen dimaksud, lengkap dengan hasil yang diperoleh oleh peserta didik yang kami lakukan asesmen tersebut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon Bapak Ibu teman sejawat supaya dapat memberikan umpan balik dari aksi nyata saya ini pada Google Form yang saya sertakan dengan video yang akan saya kirimkan kepada Bapak Ibu. Mohon untuk diberikan umpan balik dari aksi nyata saya ini. Demikian, terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas bantuannya. Bantuan Bapak Ibu teman sejawat kiranya mendapat imbalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.